Pengendalian sampah. Ingin tahu? Check this video. Menurut World Health Organization atau WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berwujud padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik yang bersifat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Jadi, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia maupun proses alam berupa material tertentu yang sudah tidak digunakan lagi dan harus dibuang. Berdasarkan wujudnya, sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah padat dan sampah cair. Sampah padat adalah sampah yang wujudnya terlihat dengan jelas, dapat berasal dari sampah organik maupun sampah anorganik. Contohnya seperti dedaunan, rumput, kayu maupun plastik. Sedangkan sampah cair atau sering kita sebut dengan limbah adalah sampah yang berasal dari sisa penggunaan bahan tertentu yang sudah tidak bahan atau cairan tertentu yang sudah tidak digunakan lagi sehingga harus dibuang. Sampah jenis ini berpotensi untuk mencemari lingkungan. Contohnya yaitu bekas air cucian dan air kamar mandi. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia yang dapat terurai secara alamiah di alam. Berbeda dari sampah organik, sampah anorganik tidak dapat terurai secara alamiah karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Sampah bahan berbahaya beracun atau B3 adalah jenis sampah yang memiliki sifat khusus dan perlu ditangani secara khusus pula. Sampah jenis ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak. Beberapa contoh dari sampah ini adalah sampah medis seperti masker dan jarum suntik. Lalu, bagaimana pengendalian sampah supaya tidak memberikan kerugian bagi lingkungan kita? Yuk simak video berikut ini. Pertama, kita akan melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik biasa kita kenal dengan sampah sisa makanan, potongan buah dan sayur, sampah dedaunan, pepohonan, dan rumput-rumputan. Sedangkan sampah anorganik, seperti yang kita tahu, yaitu plastik, botol minuman, botol susu, dan juga kemasan-kemasan snack. Sampah organik bisa dibedakan lagi secara lebih mendetail ke dalam 2 jenis, yaitu sampah organik kering dan sampah organik basah. Sampah organik kering punya kandungan air yang lebih sedikit dibandingkan sampah organik basah. Oleh karena itu, biasanya sampah organik basah akan lebih cepat membusuk sehingga hancur lebih dulu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menangani sampah organik, diantaranya yaitu dijadikan sebagai pupuk kompos. Nah, cara membuat kompos dari sampah organik yaitu sebagai berikut. Pertama, pisahkan sampah organik dari sampah anorganik seperti ini. Kemudian, potong sampah organik menjadi ukuran yang lebih kecil.
Selanjutnya, kita perlu mencampurkan berbagai jenis bahan organik yang sudah dipotong. Pencampuran bahan diperlukan untuk membuat limbah yang beraneka ragam menjadi bahan yang homogen atau tercampur merata. Lalu, setelah seperti ini, masukkan sampah organik yang sudah dicampur ke dalam wadah yang tertutup rapat dan kedap udara. Udara dapat membuat proses pembusukan jadi tidak berjalan sempurna, sehingga penting untuk menjaga agar wadah tersebut tertutup rapat. Setelah itu, biarkan pupuk tersebut diam selama 2-3 minggu untuk memastikan pembusukan yang sempurna. Setelah 2-3 minggu, masa pengomposan biasanya limbah organik telah menjadi kompos matang. Pada fase ini, pupuk kompos sudah dapat dipanen dan digunakan untuk keperluan pertanian. Selain sebagai kompos, sampah organik juga bisa dikelola menggunakan lubang biopori, dijadikan cairan ekoenzim, juga dijadikan pakan bagi hewan ternak. Dan untuk pengendalian sampah anorganik, kita bisa menggunakan prinsip 3R, yaitu reuse, dan recycle. Reduce atau mengurangi berarti kita harus mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Contohnya, saat kita pergi ke pasar, kita bisa membawa tas seperti ini yang bisa digunakan berulang kali untuk mengurangi jumlah sampah plastik atau kantong plastik yang dihasilkan. Dengan mengurangi sampah plastik, bisa membuat bumi kita tidak tercemar dan lingkungan kita menjadi lebih bersih. Reuse atau menggunakan kembali berarti kita harus memanfaatkan barang-barang yang masih dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya banyak sampah. Contohnya yaitu seperti tempat sosis ini yang dimanfaatkan kembali sebagai tempat untuk menaruh kopi dan gula. Recycle atau daur ulang berarti kita harus memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas, dan kaca. Daur ulang adalah proses pengolahan sampah menjadi bahan baku baru untuk membuat bahan baru atau produk baru. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian sampah dapat dilakukan dengan cara memperhatikan jenis sampah dan memilih cara yang tepat untuk mengelolanya. Misalnya, seperti tadi, kita memisahkan sampah organik dan sampah anorganik untuk mempermudah proses pengolahan sampah. Dengan menerapkan hal tersebut secara konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi kehidupan kita kini dan generasi mendatang. Love the environment, save the world.